Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi sama saya, David Firdaus Fauji. Hari ini kita akan belajar tentang penggunaan HTML part kedua. Kemarin kita sudah menggunakan HTML secara garis besar, secara teori. Nah, untuk part 2 ini kita akan masuk ke dalam coding. Ya, mungkin nanti kalau kalian teman-teman sudah mempersiapkan kayak seperti text editor, mungkin di sini kita gunakan, kalau saya menggunakan Atom. Nah, di sini nanti kita sedikit praktek ya. Oke, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, di sini apa sih HTML itu? Nah, HTML itu adalah Hypertext Markup Language. Ya, sudah saya jelaskan kemarin juga. Nah, kita langsung masuk ke dalam tag HTML yang penting di tag HTML itu banyak jenisnya, banyak kodenya gitu kan, banyak kodenya. Nah, yang ini kita akan menjelaskan tentang yang penting-pentingnya. Selain dari sini masih ada tag HTML lainnya, itu nanti kita bisa pelajari selanjutnya, tapi ini adalah tentang yang penting-pentingnya. Apa sih tag HTML itu? Tag HTML itu adalah sebuah kode atau kata khusus yang dikelilingi oleh tanda kurung siku, buka dan kurung siku tutup. Nah, jadi seperti kemarin yang saya sebutkan bahwa HTML itu konsisten, dia itu seperti itu bentuknya, baku seperti itu. Nah, jadi di dalam kurung siku ini, jadi kita bisa lihat juga nanti dalam kurung siku ini ada beberapa nama tag ya. Oke. Nah, untuk elemen-elemen tag HTML ini ada yang harus memiliki tag pembuka dan tag penutup. Maksudnya tag pembuka itu apa? Nanti kita jelaskan selanjutnya. Contohnya, ada juga yang tidak memiliki tag penutup. Seperti itu. Oke, kita coba lanjut. Nah, ini adalah yang paling penting karena adalah ini root elemen. Jadi kalau kita menggunakan membuat sebuah HTML, kita pasti harus menggunakan HTML ini. Jadi HTML ini adalah kita sebutnya tag pembuka dan ada tag penutup. Maksudnya tag pembuka, tag penutup adalah tag pembuka HTML, tag penutup HTML. Jadi dalam HTML ini, dalam tag HTML ini adalah banyak elemen seperti tag-tag yang lainnya gitu kan. Nah, Oke, mungkin kita coba sedikit praktek ya. Sebentar, kita sedikit praktek. Saya coba persiapkan dulu. Share screen-nya untuk kode. Oke. Nah, di sini saya sudah buka Atomnya. Di sini kita bikin sebuah foto file. Kita sebut aja adalah tag html.html atau ini untuk nama filenya ya. Kalau di default kita gunakan index.html. Jadi kalau misalkan kita masuk ke dalam ini, index akan dipanggil secara otomatis gitu kan. Kita pakai index.html. Nah, di sini kita sebutkan tadi ada HTML. Nah, di sini adalah elemen-elemen atau tag-tag yang tag-tag lainnya, tapi harus menggunakan ini. Seperti itu. Kalau kita lihat kalau misalkan HTML aja apa sih yang terjadi? Coba lihat ya. Oke, kita save. Terus kita kembali lagi ke sini. Oke, kita coba buka foldernya ya. Oke, kita coba buka foldernya. Coba share screen lagi. Finder ya. Sebentar, saya persiapkan dulu.
project coding corner. Oh sorry, saya belum bisa screen ya. Oke, sini adalah coding corner. Nah, di sini coding corner ada indeks yang kita bikin. Kita coba buka. Kita teman-teman bisa lihat. Sini kita share screen untuk teman-teman. Oke, kita share screen untuk yang HTML-nya. Oke, mungkin teman-teman sudah bisa lihat di sini. Teman-teman bisa lihat di sini. Ini kalau kita tag HTML hanya bentuk kosongan doang. Seperti itu, oke. Nah, di sini kalaupun nanti kita akan membuat sesuatu HTML lainnya, kita memakai butuh tag HTML lainnya. Oke, kita coba kembali lagi ke kita kembali lagi. Sorry. Nah, di sini adalah dokumen head. Dokumen head ini apa sih? Tag head ini adalah untuk membuat sebuah informasi dari website tersebut. Di sini bisa adalah title. Title ini akan kelihatan nanti di dalam browsernya. Dan title-nya adalah apa gitu kan. Di sini ada yang disebut dengan meta. Meta itu ada apa? Di sini meta itu adalah sebagai informasi. Misalkan di sini adalah meta content type. Content type kita adalah HTML. Chapter kita apa? UTF-8. Ini diperuntukkan untuk browser. Jadi browser tahu apa sih sebenarnya si web kita ini. Ada description. Nah, biasanya description dan keyword ini digunakan untuk SEO ya, untuk sharing search engine. Dan sini pasti akan dibutuhkan kalau misalkan kita pengen SEO-nya itu bisa masuk ke Google atau apa, kita mesti akan ngebacanya dari sini. Description, keywordnya apa gitu kan. Seperti itu. Di sini ada link rel. Link rel ini adalah ini style sheet. Style sheet itu untuk stylenya ya. Stylenya seperti apa? Tipenya apa? Tipenya ada text dan CSS. Nah, nanti kita akan coba belajar CSS. Ini tempatnya di mana? Path-nya di mana? Itu style CSS. Ini tuh berarti tempatnya itu dalam folder kita itu ada style CSS. Oke, nanti kan kita lebih lanjut dalam CSS ya. Jadi secara garis besarnya aja. Ini shortcut icon ini untuk icon. Jadi nanti si bertab kita itu ada ikonnya. Nah, gitu itu. Oke, kita coba ya. Untuk head ini kita coba coding kembali. Oke. Nah, di sini kita pakai head. Dalam head ini kita ada informasi tentang website. Diperuntukkan seperti itu. Pun di sini kita bisa gunakan juga untuk kita ngambil data CSS, ngambil JavaScript, kita ke depan kan kita project lagi. Di sini adalah yang akan kita cepat lihat adalah title. Title ini adalah misalkan kita coding corner pengenalan HTML. Nah, ini adalah title.
Mungkin title pun nanti akan ada penjelasannya lebih lanjut. Mungkin kita coba untuk head ini seperti ini. Jadi dia itu banyak elemen-elemen dalam head ini. Ya, tapi intinya dia itu berfungsi sebagai informasi dalam website. Jadi ini kelihatan sekali. Oke, kita coba lihat di dalam website kita. Ini kan masih index.html ya. Kalau misalkan kita refresh, nah tanya kan berganti, tapi coding corner pengenalan HTML. Nah, ini ada title. Di dalam head itu ada title. Dalam title itu ada untuk judul dari sebuah website. Judul dari halaman page, bukan website ya, halaman page. Soalnya berarti karena kita akan banyak page halaman-halaman seperti kontak us, ataupun misalkan halaman-halaman page-page lainnya seperti kontak us, artikel, judul artikel. Nanti ini akan berubah, itu sangat penting sekali sih. Jadi kita akan tahu kita tuh di dalam page yang mana gitu kan. Nah, kita coba lanjutkan lagi. Ini kita sedikit percepat. Kita percepat. Oke. Sini kita langsung kita pakai ke dalam share screen kita. Oke. Redhead. Sudah cukup jelas. Kalau misalkan ada yang pertanyaan, silahkan chat di komentar. Oke, di sini title yang tadi sudah sebutkan. Tanda ada untuk judul halaman. Jadi judul halaman itu akan ditampilkan yang sudah kita coba tadi lihat. Nah, di sini pun jadi nanti kalau misalkan kita bookmark, itu akan menyimpan title kita untuk di browser. Jadi bookmark itu apa? Title-nya itu adalah title dari yang ke title ini, tag title ini. Oke, kita lanjut dulu. Body. Nah, body-nya untuk page content. Jadi elemen body ini setelah head itu pasti akan body. Nah, dalam body ini adalah isian konten yang akan diperlihatkan kepada kita. Yang tadi putih, kalau dalam body ini nanti akan ada elemen-elemen yang akan menampilkan sebuah konten. Kontennya apapun kontennya, misalkan seperti paragraf ataupun image seperti itu. Jadi body ini ada jadi dalam agar kita menampil dalam website kita, itu kita harus pakai tag body terlebih dahulu. Kita nggak bisa langsung setelah head langsung elemen tag P atau elemen tag image, itu tidak bisa, tidak akan muncul. Kita harus di wrap dalam tag body ini. Oke, kita lanjut. Nah, ini adalah H1 atau section heading. Nah, HTML sebenarnya mendukung 6 elemen. Ya, seperti H1, H2, H3 sampai H6. Ini adalah secara default yang disediakan oleh HTML. Beda-bedanya adalah cuman besar, kecil-kecilnya. Jadi sepertinya H1 itu untuk judul yang paling penting itu pasti H1, karena secara default untuk kasarnya kita style ya. Style default menjadi browser itu adalah untuk judul yang paling penting. Kalaupun kita sudah masuk ke CSS, sebenarnya kita bisa mengubah ukuran, warna, itu kita bisa ubah. Cuman ini ada secara default ya. Secara default H1 ini diperuntukkan untuk judul yang paling penting, H2 adalah subpost, H3 dan selanjutnya adalah yang di bawah-bawahnya lagi, sub-subnya lagi. Nah, di sini contoh dari H1 adalah H1 di dalam ini adalah teks yang akan kita munculkan dalam H1 ini. Oke, kita coba lanjut dulu. Jadi
Karena kita waktu praktek itu kita langsung melihat secara langsung satu. Oke, hasilnya ada P. P ini adalah siapa sih? P ini adalah paragraf. Jadi diperuntukkan untuk membuat sebuah paragraf. Jadi kalaupun kita membuat sebuah paragraf P secara default, itu kita akan membuat sebuah paragraf teks. Jadi kalau misalkan kita ada kata-kata yang banyak, kita pakai P ini dia akan secara otomatis rapi. Jadi kalau misalkan panjang, dia nggak akan kepotong. Tapi kalau misalkan ada kata baru, dia akan langsung otomatis ke bawah. Kalau misalkan si browser kita udah penuh, udah panjang ke kanan, udah full seperti ini, dia akan dipecah per kata. Dan dia kalau misalkan udah penuh, ada sebuah kata dikebawahin. Dan ini akan lebih rapi. Secara default ya, ini P. Tapi kalau misalkan untuk style, itu kita bisa atur-atur lagi. Nanti mungkin kalau style itu kita akan belajar di section tentang CSS. Jadi secara default kita punya P, ya kita harus tahu P itu paragraf, diperuntukkan untuk paragraf, gitu kan. Kita sudah menyediakan tersebut, P. Nah, A pembuka dan A penutup. Nah, kalau A ini ada sebuah elemen untuk pindah halaman. Jadi kalau misalkan kita membuat sebuah link atau ya sebut link, itu kita pakai A. Bentuknya kayak gimana sih? Nih, bentuknya seperti ini. Misalkan kita A. Nah, ini sebutnya atribut. Href ini adalah atribut dari tag A. Href. Nah, dalam href ini adalah URL mana yang akan kita kunjungi. Jadi waktu kita klik, ini kan visit this great website, itu akan di dalam HTML akan muncul kata-katanya visit this website. Waktu diklik, dia akan nge-redirect ke dalam href ini. Seperti itu. Oke, sampai A dulu. Kita coba perlihatkan. Kita coba perlihatkan dalam kode. Oke. Nah, di sini kita kalau pakai peta boleh. Tapi ini yang penting-pentingnya dulu aja. Peta itu nanti untuk SEO. Mungkin kita nanti coba belajar tentang SEO. Nah, di sini ada body. Body ini adalah yang saya sebutkan tadi. Dia itu setelah tag dari head. Jadi tag dari head pasti body. Nah, dalam body ini adalah konten yang akan ditampilkan dalam website kita. Misalkan kita sudah belajar tentang H1. Judul, misalkan pengenalan website. Bisa pakai A2 juga. Coba kita perlihat saja. Ini adalah sebagai contoh. Misalkan sini adalah tag penting di HTML. A2. Nah, ini tag pembuka dan penutup. Selanjutnya adalah kita tentang bagian tentang A ya. A. RC. Ini adalah misalkan kita adalah www.codingcorner.org. Nah, search ini adalah search href. Dalam ini adalah teks yang akan diperlihatkan dalam konten page kita. Misalkan di sini adalah visit coding corner. Kalau ada pertanyaan silahkan chat di komentar ya. Coba lihat kalau ada pertanyaan saya langsung jawab. Oke. Kita H1, H2 dan A. Oke, seperti ini dulu. Kita coba lihat. Kita coba lihat di dalam nah, ini masih kosong karena HTML ini harus di refresh dulu. Nah,
Seperti kita lihat di sini adalah pengenalan website. Tag penting di HTML ini ada 2. Ini adalah apa namanya? Ini adalah H1. Nah, ini akan muncul kalau misalkan di dalam body. Di dalam body ada konten-konten yang konten yang akan diperlihatkan di sini. Di sini adalah A. A visit coding corner. Di dalamnya adalah href-nya itu adalah ke dalam coding corner. Ini oke. Nah, sini kita kalau misalnya kita klik, dia akan pindah ke dalam website yang atau dalam yang isian dari href tadi. Kalau href tadi kita ada codingcorner.org, dia akan pindah ke sini. Otomatis seperti itu. Oke. Jadi kita sudah sampai situ. Kita lanjutkan kembali. Kita lanjutkan kembali. Oke. Kita kembali. Ada IMG. IMG itu adalah untuk image. Jadi dalam image ini dia ada atribut. Nah, di sini ada atribut src. Src itu adalah apa nih? Src itu adalah pet di mana yang akan kita munculkan. Ini pet dari image. Pasti dalam src ini adalah image ya. Contohnya di IMG ini untuk memperlihatkan image. Nah, di sini contoh bahwa ini tidak ada tag penutup, tapi langsung IMG src coding corner. Karena dia hanya image aja, dia nggak perlu lagi ada lagi di antara tag. Jadi dia cuman tag pembuka saja, nggak ada tag penutup kembali. Nah, di sini ALT itu alternatif, di mana jika file kita itu tidak bisa diakses, apa itu filenya tidak ada, filenya kehapus, atau URL-nya ternyata sudah tidak berfungsi. Nah, nanti di sini akan muncul adalah alternatif. Cuman kata-kata aja coding corner. Kita coba menggunakan ini. Nanti kita lanjut kembali dulu. Nah, div itu apa sih? Itu sebuah blok. Jadi kalau misalkan kita membuat sebuah blok itu seperti section ya. Kita harus buat section. Atau di sini ada container. Jadi itu pembungkus untuk membuat kita membuat sebuah konten. Misalkan kita membuat div sidebar. Maksudnya div sidebar misalkan div menu. Kita membuat div menu. Dalam div menu ini elemen-elemennya ada diperuntukkan untuk elemen-elemen untuk membuat menu. Seperti itu. Di sini saya contoh adalah div sidebar. Div sidebar misalkan kita harus ada heading. Misalkan headingnya adalah sidebar heading. Kan H1 itu. H1 bentuknya seperti tadi pasti. P itu untuk paragraf, sidebar text. P lagi more sidebar text. Jadi kalau P antar P itu kita P antar P ini adalah untuk paragraf. Jadi kalau misalkan P dalam P dia akan beda apa ya namanya? Karena dia P dan P dia akan beda line. Nanti dia sidebar text, line baru itu langsung muat sidebar text. Nah, seperti ini. Jadi seperti harusnya dibungkus. Jadi kita tuh membuat sebuah bungkusan ya, membuat kontainer, membuat wrapping untuk konten-konten kita. Jadi kita peruntukkan untuk apa div ini, kita untuk apa ini. Jadi kita di blok-blokan. Nah, di sini kalau div ini adalah kontainer. Mungkin nanti ada namanya span. Selanjutnya ada span. Itu bedanya span sama div. Span sama div adalah kalau span dia inline. Jadi kalau misalkan antar span terus di sini ada span lagi, dia akan satu inline, sejajar. Span, kalau span akan sejajar. Jadi
dia nggak akan ke garis baru. Kalau misalkan kita beda div, dia akan ke garis baru. Begitu. Jadi dia akan beda bloknya. Kalau misalkan nanti kita coba belajar CSS, kita akan pelajari tentang blok. Begitu. Oke, kita coba lanjutkan. Ya, lanjutkan kita coba praktekkan. Kita coba praktekkan. Kita coba pelajari image. Nah, sini ada image ya. Kita coba praktekkan di mana kita source-nya itu nggak ada. Nah, itu adalah misalkan coding corner.jpg. Tapi di dalam file kita nggak ada namanya coding corner. Udah lihat? Nah, kita coba ingin lihat siapa sih ALT itu, alternatif. Coding corner image. Oke. Kita belajar H, terus kita belajar image, kita belajar link udah image, oke. Div, oke. Ini tadi. Kita belajar tentang div. Nah, div. Sekarang tadi kita bikin misalkan tadi kan sidebar ya. Jadi ini atribut ID, nanti ID ini bisa digunakan untuk style. Nanti kedepannya kita akan coba belajar. Jadi di sini kita sebutkan aja untuk atributnya di fitur ID, kelas. Di sini pun ada image pun ada kelas. Kita ada atribut masing-masing. Oke, di sini misalkan ID-nya misalkan kita adalah konten. Ini adalah betul. Nah, di sini misalkan kita bikin sebuah paragraf. Konten page coding corner. Gitu. Oke, ini div. Jadi ya di wrap. Kalau misalkan kita beda div lagi, dia akan membuat garis baru. Tapi di mana kita pakai span, dia akan inline. Lagi ya, span. Misalkan di sini adalah span. Ini untuk wrapper juga. Nah, span itu secara default itu dia adalah untuk inline elemen, inline konten. Jadi kalau misalkan kita pakai div itu dia blok. Maksudnya blok itu nanti dia semua halaman itu jadi halaman. Jadi kalau misalkan kita membeda lagi buat lagi sebuah elemen div itu akan berbeda baris lah, berbeda line gitu kan yang tampilkannya. Ini span pun di sini adalah misalkan di sini adalah apa ya ini ya, ahref lah. Ahref. Misalkan di sini adalah google.com http google.com. Misalkan di sini adalah A. Visit Google. Oke, kita lihat ini sudah ada, konten sudah ada, sip, semuanya sudah ada yang kita pelajari. Kita coba lihat di dalam browser kita. Oke, kita balik lagi ya. Jadi karena kita udah pindah. Nah, di sini. Nah, yang tadi sudah sebutkan image. Image-nya karena nggak ada, dia akan menjadi tulisan ini aja alternatif.
alternatif kan. Image-nya nggak akan ada di alternatifnya ini. Jadi kalau misalkan kita ada image, nanti akan ada image di sini. Content page, coding corner. Nah, ini adalah yang tadi kita bikin dalam div. Ini adalah P. Nah, ini adalah yang selanjutnya adalah span. Span dalam span itu dia dalam adalah preset Google. Akan pindah kita ke google.com. Oke, terus apa lagi? Content page. Oke. Nah, kita coba jika image-nya kita munculkan. Kita cari di file, image, coding corner. Kita masukkan ke dalam file kita. Oke, sorry, gua belum share screen ya. Kita share screen dulu. Nah, dari sini kita masukkan file kita paste di sini. Tadi saya sudah copy filenya, saya paste di sini. Paste. Nah, kita ubah, ini gambarnya ada, kita ubah namanya sesuai yang tadi. Namanya adalah codingcorner.jpg. Oh, PNG. Coding corner. PNG ya. Oke, kita ikut PNG. Kalau misalkan kita ubah extensionnya, nanti malah image-nya akan muncul karena dia adalah PNG. Oke, sini coba kita lihat hasilnya. Nah, share. Oke. Nah, karena image-nya ada, dia akan muncul sebuah image. Dan alternatif yang tadi akan hilang. Jadi yang alternatif yang tadi saya sebutkan itu adalah alternatif jika si image-nya tidak bisa diakses atau image-nya tidak ada, ini image-nya tidak bisa diakses, tidak bisa dimunculkan, sehingga dia akan memunculkan alternatif yang tadi. Jika image-nya ada, dia akan memunculkan image-nya. Seperti itu. Mungkin sampai sini ada pertanyaan ya teman-teman. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, jangan ragu kalau misalkan kalian ingin bertanya setelah ini. Kalian bisa kunjungi website kami, mungkin sedikit memperlihatkan coding corner. Nah, ini kalian bisa klik kontak. Nah, di kontak ini kalian silahkan isi nama kalian, email kalian, pertanyaannya apa misalkan, atau apapun yang ingin kalian tanyakan kepada kami, dan bisnisnya apa. Jika kalian sudah mengirimkan email beberapa pertanyaan, kita akan coba jawab secara email kalian. Kita akan balas email kalian. Seperti itu. Oke. Oh ya, satu lagi mungkin di sini ini adalah secara default stylenya ya. Jadi kalau kalian stylenya ingin lebih bagus, itu kita harus pakai namanya CSS. Jadi untuk style, untuk memperapi, untuk memperindah halaman page kita. Jadi kita akan coba belajar CSS. Untuk sekarang ini adalah elemen-elemen penting yang ada di dalam tag-tag HTML.
Jadi kalian harus pahami tag-tagnya, peruntukan-peruntukannya, seperti itu. Oke, mungkin kalau masih belum ada pertanyaan, kita sudah saja. Terima kasih pada teman-teman yang sudah melihat sharing kali ini. Terima kasih. Saya Depi Pidaus. Izin pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.